Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, selamat datang di video saya, yaitu proposal tentang rancang bangun alat pendeteksi gempa bumi secara jauh berbasis microcontroller, yaitu bertujuan untuk memenuhi tugas akhir dari metode penelitian. Latar belakang: pada teknologi deteksi gempa bumi yang masih konvensional, sering ditemui kendala dalam pengumpulan data dari gempa bumi, serta adanya ketergantungan pada tenaga manusia dalam mengoperasikan alat konvensional tersebut. Hal ini menjadi penting untuk dikembangkan, mengingat bencana alam gempa bumi merupakan bencana yang sering cukup terjadi dan terjadi pada kurun waktu yang begitu cepat, sehingga kesigapan dalam sistem deteksi gempa bumi sangatlah penting nilainya. Microcontroller Atmega 8535. Microcontroller dapat dianalogikan sebagai sebuah sistem komputer yang dikemas dalam sebuah chip, artinya di dalam sebuah IC controller sebetulnya sudah terdapat kebutuhan minimal agar mikroprosesor dapat bekerja, yaitu meliputi mikroprosesor, RAM, dan clock seperti halnya yang dimiliki oleh sebuah PC yang dapat digunakan untuk membuat alat pendeteksi gempa bumi ini. Selanjutnya ada fotodioda. Fotodioda biasanya digunakan untuk mendeteksi cahaya. Fotodioda adalah piranti semikonduktor yang mengandung sambungan P-N dan biasanya terdapat lapisan intrinsik antara lapisan N dan P. Piranti yang memiliki lapisan intrinsik disebut pin fotodioda. Cahaya diserap di daerah pengampungan. Selanjutnya ada catu daya atau power supply. Sering disebut dengan power supply adalah perangkat elektronika yang berguna sebagai sumber daya untuk perangkat lain. Secara umum, istilah catu daya berarti suatu sistem penyaraf filter yang mengubah AC menjadi DC murni. Sumber DC seringkali dapat menjalankan peralatan-peralatan elektronika secara langsung, meskipun mungkin diperlukan beberapa cara untuk meregulasi dan menjaga suatu agar tetap meskipun beban berubah-ubah. Selanjutnya yaitu buzzer atau sirene buzzer. Buzzer elektronika adalah sebuah komponen elektronika yang dapat menghasilkan getaran suara berupa gelombang bunyi. Buzzer elektronika akan menghasilkan getaran suara ketika diberikan sejumlah tegangan listrik dengan taraf tertentu sesuai dengan spesifikasi bentuk dan ukuran buzzer elektronika itu sendiri. Pada umumnya, buzzer elektronika ini sering digunakan sebagai alarm karena penggunaannya yang cukup mudah. Selanjutnya yaitu gempa bumi. Gempa bumi ialah getaran atau getar-getar yang terjadi di permukaan bumi akibat pelepasan energi dari dalam secara tiba-tiba yang menciptakan gelombang seismik. Gempa bumi biasanya disebabkan oleh pergerakan kerak bumi atau lempeng bumi. Frekuensi suatu wilayah mengacu pada jenis dan ukuran gempa bumi yang dialami selama periode waktu. Gempa bumi diukur dengan menggunakan alat seismometer. Momen magnitudo adalah skala yang paling umum di mana gempa bumi terjadi untuk seluruh dunia. Skala Richter adalah skala yang dilaporkan oleh Observasi Seismologi Nasional yang diukur pada skala besarnya lokal, yaitu 5 magnitudo. Metode penelitian. Dalam proposal kali ini, jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kuantitatif dengan metode eksperimental. Selanjutnya, populasi dan sampel. Adapun lokasi penelitian adalah daerah Jawa Barat, Indonesia. Teknik pengumpulan data. Observasi merupakan metode pengumpulan data dengan cara mengadakan pengamatan langsung kepada objek penelitian. Yang kedua, studi pustaka. Studi pustaka mengumpulkan data dengan mempelajari masalah yang berhubungan dengan objek yang diteliti, serta bersumber dari buku-buku pedoman literatur yang disusun oleh para ahli untuk melengkapi data yang diperlukan dalam penelitian. Selanjutnya ada biaya penelitian. Dalam penelitian ini
Terdapat beberapa biaya. Yang pertama peralatan penunjang, yang kedua bahan yang habis pakai, yang ketiga transportasi, yang keempat lain-lainnya. Dengan jumlah Rp3.511.000. Selanjutnya jadwal penelitian. Nah, ada 4. Yang pertama pembuatan desain rancangan, yang selanjutnya tahapan persiapan alat dan komponen, yang ketiga tahapan pembuatan alat, yang selanjutnya tahapan pengujian di lapangan. Berikut lampiran-lampiran dari alat yang akan dibuat. Nah, berikut skema atau rangkaian dari alat pendeteksi gempa bumi. Nah, ini berbentuk alatnya. Dari kesimpulan proposal ini didapat dari hasil perancangan alat hingga pengujian alarm gempa. 1. Telah berhasil dirancang sebuah sistem alat pendeteksi gempa bumi secara jarak jauh dengan menggunakan Atmega 8535 jika bandul bergoyang yang mengenai sensor fotodioda buzzer akan menyala. Yang kedua, telah berhasil dirancang sebuah sistem alat pendeteksi gempa bumi secara jarak jauh dengan menggunakan Atmega 835 jika bandul akan bergoyang mengenai sensor fotodioda GSM akan menerima SMS bahwa gempa telah terjadi. Saran, setelah melakukan penelitian diperoleh beberapa hal yang dapat disarankan untuk dilakukan penelitian lebih lanjut, yaitu untuk sensor sebaiknya memiliki datasheet yang jelas sehingga karakteristik dapat diketahui. Yang kedua, untuk menghasilkan skala yang lebih bagus baiknya dilakukan pengukuran gempa berdasarkan skala Richter. Berikut merupakan biodata peneliti dari proposal ini. Sekian, kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.